merencanakan untuk tidak memberikan late game harusnya ya ke Liquid. karena Juliannya akhirnya ada di mid lane gitu kan. Ya bisa lebih flex memang. Menurut gue kuncinya ada di Julian sih ini dari teman-teman Falcon Heavy Brand. Ini sumber damage semua loh Pak Falcon Heavy Brand ya. Iya ya. Dengan bermodalkan sebenarnya badan ada dua sih kayak Auguen sama Flaptesi. Iya. Walaupun ya mereka bukan badan yang keras. Aduh, buset. Sanji marah-marah ini. Ini udah penuh kemarahan kayaknya di game yang ketiga ini mereka. Iyalah dia 2 game gitu kan gak dikasih gerak sama sekali. Jujur di game pertama Sanji tuh gak bisa ngapa-ngapain banget. Dia Parsia kan ditabrak terus. Yep. Sebentar sekarang Auguen nih coba lihat. Sudah berada di bagian atas tuh bisa memberikan bantuan dari Cloud ataupun rekannya Super Marco. Raftiferi akan ke tepat waktu tapi sedikit terlambat dan gagal untuk bisa mendapatkan ke arah satu gol crab. Kyle Tzy dikejar tapi sepertinya untuk Kyle Tzy bukan hal yang mudah bisa mendekat ke arah Kyle. Iya kan? Masih ada tembok dari Auguen. Wah, Vengeance-nya kemana-mana, Vengeance-nya keluar terus dan sekarang waktunya untuk mereka First Blood-nya kembali tercipta dan kali ini langsung aja didapatkan oleh pemain dari Liquid Echo dan itu adalah Benny Kitty. Ya pertukaran JP. Ini bagus sih sebenarnya untuk agresifnya dari Kyle Tzy. Tapi jangan lupa juga mereka punya Arlott yang dimana Arlott ini bisa ngepok balik tadi dengan Vengeance-nya yang terus-terusan di spam. Itu bakal bahaya sih tadi sampai sekarat banget juga. Tapi paling nggak satu tukar satu nggak ada masalah juga. Turtle, nah ini nih yang membedakan nih. Nolan itu bisa juga menurut gue untuk join ke arah Turtle. Selama memang dia nggak setup. Karena bakal tetap bonyok namanya Assassin. Pegang Turtle di awal pasti agak susah. Yap, oke. Sementara sekarang Super Marco. Ya kan? Stay sendirian di atas, cukup pede dengan BMI Wave Minion hadir. Makanya ini dua asuransi late game yang dahsyat sih sebenarnya. Tapi entah kenapa gue ngeliat match up-nya bakal berat sebelah nanti karena posisi dari Benny kita akan lebih enak ya. Ya dia magical balik lagi, Super Marco dia nggak bisa tahan dari magicalnya. Oke, dan Benny kita juga udah bisa memanfaatkan bagaimana dari stack yang dia milikin ya. Dan itu pada berbeda, Peu langsung saja tersedot darahnya dan Peu langsung menghilang kekurangan player yang ada di area Turtle. Akankah mereka melanjutkan dari mana pertempurannya? Tapi coba lihat Flaptesi-nya masih sempat untuk bisa menghantarkan damage-nya dan Kaltezia diusir jauh banget tapi dikejar lagi dan berhasil menghancurkan dua player sekaligus. Bahkan untuk sekarang ada satu blessing duet juga bergabung. Oh my god, Super Marco hadir untuk membantu Turtle yang pertama. Ini dia gerakan-gerakan dari Gold Lane yang unpredictable. Tapi bayarannya ya mereka harus kehilangan Gold Shield turret full, hampir full lah di arah top lane. Oke, kelihatannya mereka bakal kalah total loh tadi, Lim. Ya, Tapi ternyata malah ngebalikin. itu dia. Tapi gue ini kejar terus. Masih aman sih sebenarnya. Lihat mirroring yang dilakukan tapi terbaca nampaknya. Langsung teleport. Yap. Oke, cukup mereda lagi dan ini adalah deretan itemnya. Mungkin kalau ngomongin first item, Cloud-nya pakai ke arah Corrosion ya. Untuk di awal memang sih Corrosion Cloud ini enak, paling enak menurut gue untuk dibawa farming. Tapi kalau kita lihat dari marksman lawannya Benny QT, udah jadi satu item ke arah Vitar of Heaven. Bahkan Azure Blade-nya udah jadi nih. Langsung ke arah Starlium Side. 2 item dari Nathan. Menurut gue itu udah menjadi mimpi buruk loh untuk frontliner dari Falcon Heavy Brand. Udah mulai tuh mimpi buruknya ya. Iya udah mulai, walaupun memang ya balik lagi ya, masih kurang lah, masih bisa kabur intinya. Tapi follow up damage itu udah bisa join sama team fight. Yap, di bawah Sanford lumayan cukup baik kali ini di game yang ketiga. Sanford cukup mandiri dengan menghilangkan satu wave minion lalu akan bergerak lagi menuju ke tempat yang lain. Tapi dari farming JLTC jauh banget ini. Bahkan kayak kita lihat jungle assassin sama jungle tank, perbedaannya 2 level lagi dipegang sama jungle assassin di habis turtle pertama. Waduh, Kaltezi, hey! Langsung saja ditabrak Vengeance, dikeluarkan Final Slash untuk kali ini langsung terlihat pula. Sementara pergerakan dimiliki oleh Sanford pun harus pergi ke tempat yang lain guna untuk bisa menyelamatkan dirinya. Mereka harus reset sih. Sanford kehilangan Petrify-nya tadi. Di momen tadi nggak dapetin apa-apa juga. Dan ini nih backupnya cepet banget. Mereka ngelihat ada pergerakan dari teman-teman Falcon Heavy Brand yang mau invade ke arah jungle, langsung tutup lagi. Berharap pada Benny Kitty ini nggak ada pilihan lain menurut gua. Untuk sekarang ya mereka harus reset lagi. Super Marco juga masih cukup aman di atas, tapi di tengah satu yang terakhir JP-nya masih berhasil mundur. Flicker. Tanpa ada flicker sekarang berarti di turtle yang kedua. Set apa kalau lebih enak? Waduh, di atas juga nih Blazing Duel langsung dikeluarkan. Ya, aduh. Super Marco, Super Marco, Super Marco! What are you doing? Tapi ternyata mereka menangi keadilan dengan rekannya. Tapi untuk sekarang malah Kaltezia yang menjadi korban pula dan Auguen sendirian. Apa yang kau lakukan? Di-crack oleh 3 player sekaligus. Hey, hanya bersembunyi di dalam rumputan tapi tidak untuk waktu yang lama karena dihancurkan. Plus, PO-nya di mid.
hilang juga. Satu buah momentum tercipta. Liquid Echo sekarang masih punya cahaya dengan Turtle yang langsung di setup menjadi bonus juga untuk mereka. Ketertinggalan di awal seakan tidak ada artinya karena sekarang sudah mulai mengejar lagi. Dari turret di bagian top lane juga yang bisa dihancurkan. 1000 gold yang harusnya menjadi gap bagi mereka berdua. Yap, itu dia ya. Dan kita baru akhirnya menyadari ya, yang dilakukan oleh Super Marco cukup lama. Menunggu mungkin kehadiran temannya. Tapi tidak juga Lim, hingga pada akhirnya pun dia menghilang. Iya. Dari BMI-nya cooldown-nya juga sudah selesai. Nggak bisa balik lagi. Dan akhirnya ya ada momentum gitu loh dari Liquid Echo yang selama ini gue tunggu-tunggu. Mana nih momen baliknya nih? Mana nih momen balik? Udah mulai nih. Mulai, dan Nathannya udah mulai fade kali ini. 4.800 gold. Meninggalkan sekitar 600 gold lah. Sama Super Marco yang nggak kalah tajir juga sih sebenarnya ini orang. Super Marco ya. Akhirnya loh. Kena juga. Kayak 2 game. Tadi ada point dead gitu ya? Super Marco harusnya ada sih. Tadi ada nggak ya? Ada harusnya. Ntar kita cek lagi ya. Nanti kita cek lagi ya. Tapi masalahnya, gue masih ngelihat Piu ini menjadi sosok yang nyusahin banget loh buat teman-teman Liquid Echo. Tadi memang kondisinya ya dia tumbang juga. Tapi hati-hati. Karena Piu nggak bisa bergerak bebas seperti sebelumnya. Juliannya kan Julian mid nih sekarang nih. Yap. Dia kan beli-beli waktu dulu. Dan ada game pause terlebih dahulu ya teman-teman ya. Sabar, respect, Tenang ya. relax. Soalnya kita Tenang. turunin dulu temponya biar mereka Iya. tuh playernya aja lagi gerakin leher dulu dia loh. Pegel juga gitu kan. Temil dulu mereka, ya kan? Ambil apa emang? Pokoknya happy break, happy KitKat. Oh iya, nah. Itu udah siap di bawah sana ya. Enggak ada udah siap bos. Wah, ini match point ya, jangan lupa ya. Untuk Falcon Heavy Brand, satu langkah lagi. Yang mungkin kalau yang baru mau berjuang kompetitif atau yang sekarang lagi ada di kompetitif mau mengejar skill, ini game yang sangat-sangat oke sih buat ditonton. Tuh kayak gitu teman-teman ya. Belajar. Ya kalau kita lagi under ya belajar. Gitu. Ya pokoknya yang mau kompe ya harus belajar gitu kan. Kalau yang mau have fun ya silakan, nggak usah belajar juga ya udah mau have fun hahihi doang mah. Selalu gitu. Tapi ya, ini yang gue bilang tadi loh, perbedaan antara Gold Lane. Sekalinya snowball, Nathan itu susah banget di stopin. Iya. Dan nggak bisa ditahan. Lihat, item defense-nya baru ada di Flapped Z. Itu pun hanya sebatas silence rope. Kalau ngomongin Arlott yang pakai Oracle, Oracle tuh memang hybrid defense. Tapi kalau kalian lihat lagi, defense-nya tuh nggak gede. Nggak segede item defense seperti Athena Shield, seperti Anti Quiras. Makanya ya, dia hybrid itu. Wah, PO-nya pun masih sempat kalau untuk bisa mendapatkan karena satu auto tarik bagian atas dan gagal untuk kali. Tapi PO flicker ke tempat yang lain. Hanya saja ada Benny kita di bagian belakang dan mendapatkan poin kill tambahan. Makin untung, namun di area dari Turtle-nya ada pertempuran yang sudah terjadi pula. Dan mereka berebut untuk bisa mendapatkan karena Turtle. Tapi ternyata Turtle-nya masih berhasil diamankan oleh pemain dari Liquid Echo. Dan sekarang Super Marco yang dikejar lagi di tempat yang lain. Super Marco dikeroyok. Dan Benny Kitty berhasil mendapatkan 1 poin kill. Namun untuk sekarang kita lihat Gwen pun masih mendapatkan karena dari Sanford. Tapi masih ada Sanji yang menjadi bayang-bayang ada di bagian belakangnya untuk bisa menghancurkan karena dari Gwen. Bisakah dia bertahan? Tidak. Hampir saja tadi buying time yang cukup manis, tapi lagi-lagi Liquid Echo mereka membuka celah. Bahkan Kaltezi yang harus dipaksa farming dulu. Retribution Kaltezi menyelamatkan hari lagi, tapi teleport. Hey, teleport. Ada Sanji. Aman. Dia razia ke atas, dia razia ke bawah. Iya kan. Ini nih Loi yang agresif tuh yang kayak gini. Teleport Loi itu delaynya cepet soalnya kan. Itu nggak terlalu lama, makanya dia bisa manfaatin juga dengan Blood Wings. Dia cukup pede juga nanti lari. Ada tambahan lari ketika shieldnya hilang. Tapi lihat posisi Flaptisi Flicker. Waduh, langsung digas kayak begitu saja. Minion Fury langsung dikeluarkan, tapi Flaptisi mencoba untuk bisa menghantarkan DP ke bagian belakang Benny Kitty. Benny Kitty pun masih berhasil untuk memenangkan duelnya melawan Flaptisi, dan Gwen menjadi korban lagi. Liquid Echo memimpin. Ini dia. Satu bos snowball power yang gak lepas sama sekali. Bahkan ke LTZ sekarang mereka harus cari space farming. Dijepit lagi lu. Teleport ke bagian top lane. Oke, dijepit lagi Kyle Tezi. Mau kemana? Ada 3 orang, 4 orang yang tepat berada di area yang dimana dirinya menjadi sebuah incaran Kyle. Gak bisa kemana-mana. Langsung tumbang juga. Dan ini dia. Sekalinya ganking yang berhasil. Teleport dari Sanji is back. Gue sempat bilang tadi di game kedua, gue nggak tahu kenapa apa yang terjadi sama Sanji. Tapi sekarang dia udah recover, dia udah bermain seperti biasanya, dan ini dia pressure dari Sansan yang akan muncul ketika mereka berhasil snowball. Yap. Tapi Gwen juga dari tadi berani banget terus ya untuk bisa bikin sebuah momen ya. Gak takut gitu lagi. Gue bahkan kayak ngobrol nih sama caster-caster kita juga kan, kayak
Ogwen ini di kondisi apapun selalu ada momen yang dibikin. Tapi Lord Free jelas ini belum bisa di kontes. Udah kuncil duluan tadi. Teleport lagi. Untuk Ogwen ya. Tapi sekarang teleport akan KPM selamat dan masih selamat. Ada Sky Piercer di dalam tubuh dari Kyle. Sky Piercer di kondisi under kayak gini. Apakah menjadi pilihan item yang tepat? Ya kita lihat nanti lah ya. Soalnya memang KLTZ ini dipakai sebagai eksekutor kan. Dia bukan yang buka duluan. Julian mid, berarti dia mau nggak mau harus lebih berkorban juga. Tapi lihat penguasaan laningnya loh, Falcon Epic Brand, cara mereka defense ini yang harus diperhatikan. Lordnya ada di bagian atas, tapi mereka nggak takut nih untuk mungkin motong di bagian atasnya, bawahnya juga ditemenin, jadi lumayan rapi. Tapi Trillian juga harusnya masih tetap bisa dilakukan. Karena Liquid Echo, dia masih punya PR untuk inner tar dulu. Dan harusnya PU tadi juga bisa mengatakan sebuah informasi kalau ada pergerakan beberapa player juga di tempat yang berbeda. Dan Benny kita sekarang udah punya WON, akan semakin aman lagi pindah tempat ke yang lain. Karena Ogwen langsung diincar begitu saja, masih ada Flicker yang dimiliki oleh Ogwen, selamat. Tapi udah gak ada Purify ya untuk Super Marco ya. Baitnya bagus banget tadi. Piunya ketahuan. Ini Piunya ketahuan, dikejar nih. Yang ngejar gak main-main lagi, udah ada Sanford pula di bagian belakang. Hey, Pel mencoba untuk kembali time. Pel bisakah dia bertahan karena udah ada pergerakan yang dimiliki oleh Sanford, Sanji, Kaltuzi, Benny Kitty, Flicker. Piunya sejauh ini masih berhasil kabur. Ada Kaltuzi yang siap berubah kembali dan Piunya akan selamat dan Pel. What? Pel? P-nya masih selamat, Piunya. Dia menggunakan flicker di momen yang sangat-sangat tepat dan berhasil ngebait satu buah flicker dari Sanji loh. Ini dia momen yang memang lumayan bikin gregetan, tapi ya nyatanya memang selamat. Buying time yang dilakukan Falcon Epic Brands itu buat apa tahu nggak? Buat ngedorong semua wave minion. Inner turretnya masih tahan 2 dengan Lord yang tadi. Ini makanya gue bilang ini defensif yang boleh banget untuk diperhatikan, boleh banget untuk dicontoh. Karena defense Lord, ketika dia dapetin Lord dan nggak dapetin inner turret, berarti Lordnya secara nggak langsung itu gagal. Iya loh. Semua tertuju loh tadi. PO-nya coba tuh. Hihi. Masih di situ aja dia. Dengan dia glowing dan juga genius ya. Ini 2 item lari sih memang loh. Ada tambahan larinya juga kan, bakal lebih enak. Tapi gua ngeri-ngeri ngeliat Sanford loh, kalau dia punya Petrify loh. Kayak siapapun di Petri loh masalahnya loh. Jep. Ini Flap to Z juga terlihat tadi ya, ada Super Season kayaknya udah langsung dikeluarkan pula oleh Benny Kitty dan gagal untuk bisa membanting karena JP. Kayaknya nggak boleh buru-buru juga nih, buffnya nggak boleh terlalu dipaksa. Mendingan kasih dulu untuk sekarang. Selama memang mereka kalah dari segi gol tapi teleport lagi. Ya ini untuk trapping juga mereka mencari split push. Rumput-rumput ujung map pokoknya ya. Itu rumput-rumput yang senang banget dikuasain oleh teman-teman dari PH. Mereka sering banget nge-trap di sana atau dia stay di sana nungguin untuk landing jauhnya. Tapi lihat dari Flap to Z dan Kaltizi dua-duanya keras banget sih. Yep. Ini Flap dan juga Ogwen mereka jalan bersamaan. Super Marco juga masih belum menyerah level 13. BMI mundur lagi. Tapi Nathan menjadi satu PR yang begitu nyata loh ini. Iya, entah kenapa Kaltizinya juga nggak ketinggalan ini. Kaltizinya masih bisa match up dan hati-hati. Dia ada di posisi yang bagus banget. Lord di setup memang, tapi terlihat sudah posisi dari Kaltizi. Yap. Dan bahkan tuh sekarang tertangkap Bas Ogwen. Wah, deres banget itu, darahnya yang hilang, HP-nya yang hilang, dan mereka masih stay di situ loh. Mereka belum menyerah. Enggak. Bukan pilihan yang tepat untuk kontes Lord untuk Liquid. Oke, BMI mundur lagi. Ya. Lordnya masih bisa didapetin juga. Setelah tumbangnya Ogwen tadi, gue ngeliat kalau Falcon Epic Brand dia mau paksa, itu malah jadi masalah untuk mereka loh. Mereka udah nggak ada badan satu gitu kan, mengandalkan Flap to Z sendiri. Mungkin untuk sampai ke arah Lordnya bisa. Tapi apakah memang retrinya bisa dapat gitu kan? Dan kalau emang misalkan nggak dapat, resikonya lumayan tinggi karena itu bakal ada korban lagi. Ya. Dan sekarang PR dari Liquid Echo, dia harus memaksimalkan Lord kali ini. Dia nggak boleh sampai ke kiting lagi seperti Lord sebelumnya. Karena udah terbukti kegagalan sebelumnya ini membuat temponya masih dipegang juga sama mereka. Yep, itu dia Kaltizi. Sementara sekarang di bagian bawah Sanford cukup santai bisa menghilangkan satu wave minion. Bahkan di bagian bawah tanpa ada pengawalan sama sekali, satu wave akan diadakan lewat bawah, lewat tengah, dan Lord akan lewat atas. Asli ini Sanji sama Benny Kitty. Papa Benny sih marah-marah ya di game ini ya. Wah, Papa Benny marah-marah. Asli loh, masalahnya kayak 6-1 loh main Nathan. Dari awal juga udah galak banget. Dan ya tengahnya udah di-clear memang. Lordnya berjalan bersama di bagian top lane. Lord sudah enhance. Akan ada charge effect juga. Dan ini lumayan banget. Yap, dan Super Marco mundur sedikit. Bahkan sekarang kita lihat saja Flap to Z sudah terkena begitu banyak damage yang masuk ke dalam tubuhnya. Dan Sanford akan landing kemana? Kyle to Z
berpindah tempat ke atas, tapi mereka sepertinya ingin menghancurkan langsung ke arah satu base star yang ada di bagian tengah. Ya, hanya untuk zoning saja. Dan lihat defensifnya, mereka nggak kehilangan base star yang banyak gitu kan. Dodge yang bagus tadi, Pew masih bisa selamat. Pew-nya kontrol bawah loh. Dia nggak mau sampai ada 3 lane push dan akhirnya lihat 2 base turret masih aman dengan Lord yang sudah enhance. Ini dia salah satu defensif yang bagus banget dari Falcon Epic Brand. Dan jangan salah nih, dari Liquid Echo juga udah berusaha maksimal karena dia tadi udah slow push bagian top lane-nya, tengahnya juga udah di clear. Tapi memang kayak pilihan untuk ke defense dari Falcon Epic Brand juga oke banget. Yap. Sementara sekarang 1, 2, Kyle pergerakannya. Ya kan, kadang agak bikin deg-degan. Oke, udah nggak pakai sepatu lagi di Fine Glaive, udah masuk nih ke tangan Papa Benny. Wow, ini udah bakal semakin liar lagi damage-nya, bahkan kayak gue ragu loh Super Marco bahkan BMI ke depan. Yap. Kayak bakal ditembak beberapa kali tuh bisa hilang loh. Ini Benny juga udah gak tahan lah. Ini udah gak ketahan lagi loh. Iya, dia BMI udah lepas sepatu juga. Iya, sepatu udah dilepas, damage-nya udah ampun banget. Siapa lagi mau ngedeket nih? Tapi damage deal terbanyak masih ada ya di Sanji. Karena area sih. Dia area of effect dan ya kita tahu lah Loi juga tipe poke. Makanya jadi bakal lebih enak. Tapi gue penasaran banget sih. Tadi kita sempat ngeliat juga gitu kan Liquid Echo yang di game pertama tadi sempat hampir bisa dapetin kemenangan, tapi defensif Falcon Epic Brand juga bagus. Nah, gue penasaran nih di under pressure kayak gini masih bisa nggak? 8.000 gold loh. Tapi kayak kalau emang ini mereka bawa jauh lebih lama lagi kan semuanya akan menjadi netral. Yang pembedanya adalah objektifnya aja lagi kan. Benar, goldnya jadi sama lah hitungan. Iya, kalau untuk masalah item dari goldnya ya udah semuanya kan menjadi seimbang gitu lah. Yang menjadi pembeda adalah hanya perbedaan di tartarnya saja. Dan sekarang sedikit lagi dari Lord akan menjadi milik dari Liquid Echo. Dan mereka semua akan langsung diusir mundur karena tempat yang lain. Coba lihat Ogwen yang langsung diserang saja dengan satu Dragon Tail lagi. Tapi Kyle Tesi mencoba untuk bisa maju. Ada satu konsil di belakang dan Ogwen. Tapi di bagian bawah coba lihat mereka tidak boleh balik. Masih ada satu orang yang berhasil pulang. Masih ada Sanji yang berhasil pulang. Masih ada Kyle Tesi yang dihancurkan pula. Tapi di bawah coba kita lihat bagaimana hal yang sudah dilakukan oleh Pew. Tapi masih gagal untuk bisa menghancurkan lagi pergerakan yang dimiliki oleh Sanji. Dan sekarang dipanjui tapi Pew menghilang banget Super Marco. Wipe out, dihancurkan dan terwipe out lah sudah. Wow, Liquid Echo mereka mengejar dengan ketertinggalan match point dari Falcon Epic Brand, masih belum berhasil satu